YouTube, kembali lagi di channel YouTube-nya kita. Dan di video kali ini kita bakal nge-review alat yang akan kita pakai buat konten di next video. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja kalian subscribe channel ini, karena subscribe itu kan gratis. Next kita bakalan buat lagi konten yang lebih menarik dan lebih bagus lagi. Oke. Nah, jadi buat teman-teman nih yang udah nonton video kita yang sebelum-sebelumnya dan yang sudah subscribe juga, terima kasih banyak. Terus buat satu lagi, buat teman-teman yang udah ngebantu nge-share channel kita untuk ke sosial media kalian, ataupun kalian mau share kemana aja, terima kasih banyak banget. Karena kan nge-share itu juga gratis ya. Terus semakin kalian share juga, semakin berkembang channel YouTube kita, dan semakin membuat kita lebih semangat lagi buat konten untuk kedepannya lagi. Oke, untuk teman-teman, langsung aja kita lanjutkan untuk nge-review barang yang ada di sini. Buat teman-teman, sekarang di sini kita ada kamera dan alat-alat yang biasa aku gunain ya buat untuk record ataupun buat konten. Terus ada juga nih yang buat kegiatan-kegiatan di luar dari si YouTube. Nah, kadang pemotretan, kayak misalkan ada pembuatan video dan aku belajar juga membuat video, terus ngulik terus sampai untuk mempelajari ke editingnya semua. Nah, jadi buat teman-teman semangat terus buat konten. Terus kalau misalkan kalian nggak pakai kamera ataupun alat-alat yang kayak gini, bisa kok pakai alat yang sederhana banget, sesimpel mungkin, dan bisa dimanfaatkan aja alat yang sudah kalian punya. Nah, jadi buat teman-teman sekarang langsung aja nih ya. Di sini aku dipakai kamera Canon EOS yang 750, dan di sini ada aksesorisnya yang aku pakai, flash yang biasa nih. Nah, terus di sini aku pakai ada mic-nya juga, mikrofon, ada alat untuk bantu record, mikrofonnya ada 2. Terus lensa tele. Terus ada juga lensa 50mm. Terus ada juga mikrofon yang kecil. Dan ini untuk kabel si ini tadi, mikrofonnya. Terus ini yang untuk kantong si boy ya. Nah, jadi langsung aja kita review satu-satu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, sebelum kita lanjut untuk review ini, langsung aja kalian subscribe sekarang. Oke? Sini aku lagi megang kamera Canon 750D. Nah, ini kamera yang biasa aku pakai ya, dan ini salah satu alat yang membantu banget buatku. Dan terus ini salah satu alat yang aku punya, dan di sini aku sukanya pakai kamera Canon 750D ini. Yang pertama, untuk harganya ya, di awal itu nggak terlalu mahal banget dulu kita beli, jadi memang benar-benar sesuai di budget lah. Terus untuk kualitasnya juga memang benar-benar untuk pemula di masa itu udah keren banget. Dan di sini sekarang aku mau nunjukin nih, kamera ini sama alat aksesoris yang biasa aku pakai. Ada juga beberapa aksesoris lain yang aku gunain untuk misalkan lagi buat video ataupun lagi motret, biasa aku pakai. Nah, jadi buat teman-teman ya, di sini bukan untuk pamerin nih kameranya juga nggak terlalu mahal banget ya kalau sekarang. Nah, ini cuma mau nunjukin alat yang aku beli, nggak terlalu banyak banget sih alatnya nih, tapi kelihatan kalau di satu-satu ini aksesorisnya kelihatan kayak barang mewah dan pro aja sih. Nah, cuman sebenarnya itu barang memang membuat low budget, menghemat sekali. Oke, ini kameranya aku pasangin lensa yang 24mm makro, karena aku lagi senang banget main di bokeh ya. Dan untuk lensanya juga kecil banget seperti ini. Langsung kita coba buka. Ini kecil, simple. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang udah biasa buat main kamera pasti tahu ya,
Nah, dan aku sukanya kalau misalkan ini buat untuk video, hasilnya juga tajam banget dan hasilnya bagus banget. Terus untuk selanjutnya, kalau misalkan ini aku pakai alat yang ini buat nge-record video, aku juga pakai alat aksesoris yang lain yang enggak terlalu mahal, tapi memang salah satu kebutuhan juga sih ya kalau misalkan kita membuat video. Nah, di sini aku beli kemarin pakainya yang ini flash yang biasa aja, dan ini nggak bisa dikonekin langsung ke space D untuk di kamera, dan nggak bisa disambungin ke alat-alat lain juga. Nah, cuman di sini memang benar-benar bisa digunain buat apa aja. Nah, jadi flash ini memang serbaguna banget dan simple banget. Nah, yang paling aku suka banget nih dari si flash ini tadi, pertama lebih kecil, gampang banget buat aku bawa kemana-mana. Terus di sini juga adanya ada kayak tempat untuk kita ngeletakin flash di kamera kayak yang ini, sini ukurannya juga sama. Dan yang paling enaknya lagi, karena ada ini kan membantu banget kalau misalkan kita mau masukin aksesoris yang lain, jadi bisa dipasangin di sini. Kalau misalkan mau ngeletakin tambahan flash tambahan kayak gini, ataupun mau kita tambahin lagi di sini untuk masangin mikrofon, jadi memang benar-benar enak banget. Oke. Nah, jadi di sini alat yang aku pakai memang benar-benar bisa untuk aku pakai ke handphone juga. Makanya lah aku pakai alat-alat yang kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan untuk si flash ini yang aku sukanya, ini untuk baterainya bisa kita lihat. Nah, ini pakai baterai yang kecil kayak untuk main anak-anak. Dan untuk paling enaknya lagi dari sini, dianya untuk baterainya mudah banget ya untuk didapat. Jadi kita bisa beli kayak di Indomaret juga udah ada yang ngejual baterai-baterai yang kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan aku butuh lama jadi aku tinggal untuk baterainya aja. Nah, jadi baterainya aku stok, terus jadi lebih enak kan, karena dianya nggak bisa dicas kalau yang untuk ini. Dan ini untuk harganya juga teman-teman bisa langsung cek aja di toko aksesoris untuk penjual alat kamera juga ada, di online shop juga sekarang udah banyak. Dan yang aku sukanya di sini lagi, untuk kita misalkan lagi buat shoot ataupun buat foto katalog, ini membantu banget ya, karena dia memang benar-benar simple. Dan untuk cahayanya juga bagus banget nih, jadi benar-benar bisa kalian bedain ya, seperti itu. Ini kita nge-record pakai handphone. Nah, ini kita kasih flash, jadi benar-benar membantu banget. Apalagi kayak misalkan ini juga buat teman-teman ada yang seneng camping ataupun kalian suka ke hutan ataupun hiking, ini membantu juga ya buat di kemah. Ini juga kayak center gitu. Jadi memang benar-benar bermanfaat banget dengan satu alat yang kita beli ini. Jadi kita bisa nikmatin banyak hal ya. Jadi bisa digunain buat apa aja. Nah, dan yang paling enaknya lagi, kalau kenapa aku pakai ini untuk di kamera Canon, di kameraku, karena ini memang benar-benar enteng banget. Dan untuk dipasang di kamera juga masih kelihatan simple, nggak terlalu ribet. Nah, memang ada sih yang flash yang gedenya, kita ada juga yang pakai. Nah, jadi kalau misalkan ini nih dipasangin ke si kamera ini, kelihatannya simple banget. Oke, langsung aja kita coba pasangin di sini. Nah, ini kita pasang, dan nanti teman-teman langsung aja lihat hasilnya. Nah, ini dia kalau udah dipasang. Dan di sini juga dia pakai drat kayak sama kayak mikrofon yang lain ya, kayak mikrofon ataupun flash yang lain juga. Kalau misalnya kita pasangin di sini,
memang sudah ada untuk pengunciannya dia. Jadi memang benar-benar aman dan safety banget. Nah, kalau apalagi nih warnanya hitam ya buat teman-teman. Jadi kalau aku pasang ini ke kamera ini kayak kelihatan cocok banget, serasi banget, dan laki-laki banget, dan bener-bener laki banget. Ini kalian cek, kalian lihat sendiri. Untuk alat yang murah, sederhana, simple, dan serbaguna kayak gini, makanya aku sering pakai yang ini. Yang pertama ya kita bisa hemat budget ya. Jadi memang benar-benar bermanfaat banget. Jadi buat teman-teman, kalau untuk si lampu ini tadi bisa kita lihat sama-sama ya. Kalau misalkan kita nyalain, nah memang benar-benar keren banget. Untuk aku pasang di Nah, jadi memang keren banget untuk aku pasang di kamera ini, makanya aku pakai si flash yang ini. Yang pertama sederhana banget, tapi memang benar-benar membantu banget ya buat dia aku. Oke. Dan di sini lampunya bisa di setelin. Ini misalkan terlalu terang bisa diredupin, kalau misalkan masih kurang bisa diterangin lagi. Dan ini mentok, dan ini terakhir. Nah, jadi yang benar-benar enak banget buat dipakai. Nah, selanjutnya nih buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian buat pakai misalkan untuk di tripod juga bisa, itu enaknya nih. Di sini dia ada kayak lubang untuk skrupnya juga, untuk kalian pasang di stand ataupun kalian mau pasangin di tripod kalian. Jadi itu yang paling enaknya lagi. Jadi benar-benar membantu banget. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau beli alat ini, langsung aja kalian cek di toko online ataupun kalian bisa langsung ke tempat penjualan aksesoris kamera, ataupun di handphone juga sekarang udah mulai ada sih penjualan ini. Jadi alatnya nggak terlalu susah untuk dicari, dan untuk baterainya juga tadi udah kita tunjukin ya ke teman-teman, gampang banget nyari baterainya walaupun dianya nggak bisa dicas. Nah, yang penting alatnya simple, serbaguna banget, terus nggak terlalu ribet untuk nyari kebutuhan yang untuk di si ini tadi, si flash ini tadi, mini LED. Oke, selanjutnya ya buat teman-teman, di sini kalau untuk di lensa yang ini tadi yang 50 mm aku ada juga. Tapi kalau misalkan untuk di lensa yang ini udah bisa autofocus, dan ini yang slow banget, yang nggak ada suaranya. Nah, ini jarang aku pakai juga sih. Palingan untuk cuman kayak hunting-hunting, main-main lah bareng-bareng sama teman-teman, mau buat foto-foto nyantai. Terus ada juga yang ini lensa tele, yang ini udah stabilizer banget, udah stabil. Ini lensa telenya yang 170, yang 18/200 mm, bisa auto juga. Ini dianya. Dan untuk ini yang paling jarang banget aku pakai ya, karena untuk buat video ataupun foto belum tentu ya kita pakai banget yang kayak gini. Jadi kalau untuk alat ini sih untuk di video memang membantu juga, cuman ini masih lebih sering aku pakai lensa standar, lensa yang 24 mm sama 50 mm ini sih, karena itu memang benar-benar tajam banget, apalagi untuk lensa wide ya. Terus untuk si 50 mm juga sama si lensa wide ini untuk bokeh-bokehan, untuk buat ngeblur tuh di belakang memang benar-benar keren banget. Nah, jadi karena kita mau nunjukin aksesorisnya aja, jadi ini kita pinggirin aja dulu. Nah, ini jadi selanjutnya buat teman-teman, aku makainya kalau untuk mikrofonnya. Untuk mikrofonnya aku pakai yang ini dari Boya.
Ini kita simpanin aja dulu ya, karena lensa ntar berdebu agak susah juga. Oke, buat teman-teman, ini dianya. Yang flashnya kita letakin di sini dulu. Nah, ini juga memang benar-benar keren juga sih. Ini bisa dilepas untuk stand untuk kakinya, untuk penyangganya lah ya. Terus yang ini juga dianya bisa dilepas. Nah, yang ini bisa dilepas. Dianya udah memang benar-benar bagus banget ya buat nge-record. Di sini udah pakai filter yang dari bulu-bulu, terus di dalam juga ada lagi filter kayak dari busa gitu, kayak peredam. Jadi untuk hasilnya memang benar bagus, halus banget untuk di suara, tapi jernih. Hasilnya tuh memang benar-benar jernih banget. Nah, yang paling aku sukanya di sini, dianya nggak pakai baterai, nggak kayak mikrofon yang lain ya. Kalau misalkan mikrofon lain kan untuk kita koneksiin ke misalkan ke kamera itu dianya harus pakai baterai. Nah, di sini cuman kalau yang ini dianya nggak pakai baterai, jadi dia memang udah langsung dikonekin aja, kabelnya langsung dicolokin ke si kamera, dia bakalan otomatis dia langsung bisa langsung connect gitu. Nah, cuman ya itu tadi, kalau misalkan aku pakai ini lebih efeknya ke ini sih, ke baterai kameranya aja lebih cepat, karena yang ini tadi kan dianya memang menguras banget nih ke baterai si kamera Canon ini. Nah, untuk ini paling sering banget aku pakai karena paling simple ya, simple dan bentuknya juga keren banget. Kalau misalkan dipasang di kamera juga keren banget. Terus yang paling enaknya lagi buat di sini alatnya, dia kan pakai ini nih buat kakinya. Nah, kakinya ini juga bisa langsung dipasangin ke si kamera. Nah, jadi kalau misalkan aku buat konten nanti kan, misalkan kalau di posisi siang, jadi kan aku nggak butuh flash, jadi ini bisa langsung aku pasangin ke kameraku. Nah, terus kalau untuk ini enaknya lagi, dia sama kayak si flash itu. Nah, kayak ini kan dia lebih gampang nih, bisa di buka-buka ya, bisa kita lepas. Nah, itu sih yang paling penting, alatnya bisa di custom gitu. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, buat yang ini mic-nya, yang aku sukanya lagi, dia ada tempat skrup juga. Nah, skrup ini tadi kan pasti semua sama ya, kalau misalkan untuk di kamera DSLR, terus sama untuk ke aksesoris handphone juga, itu pasti dianya sama untuk ukurannya. Apalagi yang bisa untuk dipasangin ke tripod, pasti semuanya size-nya sama. Next, kita lanjut. Untuk yang ini kabelnya, kemarin kita beli dapat 2. Nah, yang ini kabelnya dapat 2. Yang aku sukanya lagi kabelnya yang ini, yang tipe yang udah gini, dia udah kegulung-gulung gini. Jadi kalau misalkan ini aku pasang ke kamera, kelihatan memang makin lebih gagah banget ya, lebih keren. Terus kelihatan memang benar-benar barang yang kita pakai ini memang udah kayak profesional banget. Tapi sebenarnya mah untuk harga ini kalian bisa cek sendiri, ini dari brand Boya. Oke. Terus kalau misalkan aku untuk ini ya, untuk mikrofon ini, misalkan aku pakai buat pasang di stand. Nah, itu pasti kan misalkan butuh kabel yang lebih panjang. Nah, enaknya itu dianya udah dapat yang sambungan pendeknya, adapter yang pendek. Nah, jadi kita tinggal custom ulang, beli adapter kabel yang lebih panjang sesuai kebutuhan aja sih kalau untuk sambungan selanjutnya. Nah, itu yang paling kerennya dari sini. Terus untuk dia juga bisa dicolokin ke handphone. Nah, jadi dia bisa dipasang mikrofon, bisanya ke handphone, ke smartphone. Nah, dia bisa disambungin langsung. Misalkan kita mau buat pakai handphone ataupun yang lain lah, ataupun tablet ya, jadi dia bisa dikoneksiin. Dan ini juga sama, dia nggak pakai baterai ya. Itu enaknya yang ini. Terus untuk bentukannya tadi ya udah pasti keren banget.
kalau misalkan aku pasang nih ke kamera, dia jadinya kayak gini. Kita pasang, dianya pasti sama ya kalau misalkan untuk ukuran untuk ngeletakin flash ini sama si mikrofon ini. Jadi memang benar-benar di sini dia pakai drat, jadi dia nggak ngerusak yang si besi yang untuk si flash biasa untuk kita pakai di kamera. Nah jadi dia memang jepit ke atas, jadi dia nggak ketekan yang ke bawah. Nah jadi kayak gini kalau misalkan dipasangin. Terus untuk si kabelnya aku pakainya yang ini sih, yang ini, jadi lebih keren banget kalau misalkan dipasang. Jadi dia kayak gini kalau misalkan aku pasang. Nih hasilnya, jadi kelihatan kece banget. Nih teman-teman bisa lihat ini dari belakang, karena apalagi si Canon 750D ya, untuk LCD nya kan bisa dibuka kayak gini nih, itu yang bikin lebih keren banget. Terus untuk LCD nya kan bisa dibengkok-bengkokin, nah bisa dilipat-lipat, bisa diputar-putar, fleksibel juga. Nah ini yang aku suka banget dari apa ini tadi, pakai mikrofon ini, simple, terus memang benar-benar serbaguna banget. Jadi kalau misalkan untuk ke si kamera Canon ini, untuk si kamera aku ini, jadi kayak nggak terlalu beban banget, karena adanya nggak berat, dia ringan. Nah ini memang benar-benar nyaman ya untuk dipegang. Kalau aku sih memang buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian main kamera juga pasti bisa nanti ngebedain kalau misalkan kalian pakai hal ini. Dan ini nyaman banget ya dipegang, terus ya dibawa masih enak, karena ini memang gak berat banget, dia cuman 86 gram. Nah 86 gram masuk ke kamera ya berarti masih nyaman banget kan buat kita pegang, buat kita pakai, jadi nyaman banget. Terus kabelnya juga udah dapat yang bisa di custom juga. Terus untuk si ini tadi, si mikrofon Boya ini, setiap pembelian tuh kita dapat kantongnya gini nih, tasnya gini, yang jadi dari kayak kulit buldru gitu, tapi yang anti hujan. Jadi bener-bener keren banget untuk kulit dompetnya ini aja, dompet ya kita bilang, untuk kantongnya deh. Untuk kantongnya ini keren banget. Nah jadi memang mereka bikin super banget sih ya. Nah jadi kece banget kalau misalkan kita pakai. Kalau misalkan udah siap pakai, tinggal masukin ke dalam. Ini tinggal masukin ke dalam sini, udah simple banget. Jadi ngebawanya kita udah enak banget. Ini tinggal masukin, ini ditarik, udah kekunci. Itu yang aku sukanya. Tasnya untuk kantongnya juga bisa dilihat, kelihatan kayak barang mewah. Keren banget sih. Dari brandnya juga ada di sini. Nah dia kayak jaket kulit gitu nih bahannya, dan ini tahan anti air ya. Jadi memang benar-benar safety banget. Terus kalau misalkan kayak ini aku satuin, misalkan nih aku custom ulang kayak ini deh, kita pasang dari si flashnya, kita pasang si flashnya, karena flashnya juga ringan banget. Jadi itu sih yang bikin kayak udah deh pakai yang alat kayak gini aja, jadi lebih enak juga kan makainya, lebih enak makainya. Terus untuk kebutuhan lain, keperluan untuk si flash ini juga gampang nyarinya karena dia cuman baterai doang. Nah ini kayak gini, tinggal aku pasangin di sini. Kita bagi contoh, kita coba pasang di sini. Nah jadi kayak gini. Nah kalau misalkan
enaknya lagi kan ini dipasangin di atas kayak gini posisinya. Nah, kalau misalkan ini ketinggian banget posisinya nih, kalau misalkan kayak gini kan ketinggian, misalkan nih, enaknya itu tadi si flash ini tadi memang sudah punya flash juga yang untuk diserbagunain. Nah, bisa aku pindahin ke samping sini karena di sini kan memang sudah ada tempatnya sendiri juga. Jadi aku tinggal buka dari sini. Kita buka dulu. Nah, jadi aku tinggal pindahin ke samping sini. Nah, jadi dia kayak gini. Jadi memang benar-benar keren banget. Terus untuk dilihat kayak memang benar-benar udah pro banget ya alatnya. Padahal sederhana, tapi kita untuk kualitas juga berani diadu lah. Ini simple dan keren banget nih. Nah, ini dia. Nah, tapi aku juga nggak punya cuman satu ini juga untuk mikrofonnya. Sini aku paketnya ada 2 mikrofon. Yang satunya nih yang agak lumayanan lah. Ini dia dari Rode. Jadi ini juga panjang banget untuk mikrofonnya. Untuk perekamannya panjang, dan untuk busanya dia sama, bisa dicabut-cabut juga. Dan ini untuk filterannya yang benar-benar tebal. Nah, cuman yang untuk si Rode ini dianya pakai baterai. Itu yang buat kayak aku sekarang jarang pakai ini, karena dianya pakai baterai. Apalagi kayak misalkan kita pergi kan agak lumayan sih, takutnya lupa ganti baterainya, ataupun nyetoknya juga agak lumayan kan, untuk harga baterainya juga lumayan. Nah, dianya pakai baterainya yang kayak gini, yang petak nih. Jadi dia baterainya kayak gini nih, yang langsung nyatu buat baterainya. Makanya aku lebih pakai ke si Rode itu karena lebih enak ya, tinggal ganti-ganti aja. Terus kalau misalkan untuk dicas, memang baterai juga semuanya bisa dicas ya. Kalau kayak jenis ini juga bisa dicas juga sih baterainya, cuman lebih ribet lah bawa baterainya lagi. Mendingan langsung misalkan habis, udah pasang buang kayak gitu. Nah, ini juga sama kerennya juga. Dan ini untuk misalkan buat nge-record di posisi goyang, dianya enak banget kelihatannya di sini. Nah, karena dianya memang di sini lentur, lembut banget penyak kakinya, yang benar-benar lembut. Nih, bisa dilihat dianya posisinya kayak gini. Nah, yang benar-benar keren. Jadi kalau misalkan kita lagi nge-record, dianya nggak bakalan berpengaruh suara getarannya ini ke mic-nya. Dan di sini untuk kabelnya yang ini dianya nggak bisa dicabut, cuman kalau misalkan aku pakai ini pakai stand, diletakin tempat yang jauh, ataupun aku pisahin dari tempatku, aku letakin ambil rekaman yang suara yang lain, aku tinggal sambung, tambahin ini aja sih, adapternya aja, tambahan kabel. Nah, ini dia. Jadi teman-teman udah lihat ini alatnya. Terus kalau misalkan hanya untuk buat ngevlog pakai kamera ini, aku pakainya yang seringan yang ini sih, pakai clip-on ini. Jadi aku lebih untuk suara lebih fokus ke suara aku kan, jadi aku tinggal letakin di baju sendiri, aku jepitin. Jadi lebih gampang hasilnya.
Terus dan ini juga simple kecil dan untuk dibawa-bawa juga enggak terlalu ribet, enggak banyak makan tempat. Itu sih. Makanya aku pakai yang ini kalau misalkan buat konten ngevlog. Dan yang paling asiknya tuh lagi nih, barang-barang yang di sini bisa dipakein ke handphone. Nah, jadi buat teman-teman, misalkan kalian punya alat-alat yang kayak gini, itu enak banget karena bisa digunain ke handphone, bisa kalian custom ke handphone. Apalagi kayak si flash ini tadi, memang benar-benar membantu banget. Ini dia, kita cabut dulu. Ini kameranya kita pinggirin dulu. Nah, jadi yang di sini kita tinggal beli ini aja, alat nyatu ininya aja, penjepit untuk ke handphonenya aja. Tinggal beli penjepit ke handphonenya aja yang bisa untuk di custom ataupun bisa untuk tambahan aksesoris. Nah, jadi kalau misalkan kayak teman-teman cuman punya tripod biasa ataupun yang tipe model jepitin yang biasa aja, nah itu kurang. Nah, jadi kalau di sini nih saran buat teman-teman ya, kalau misalkan mana tahu kalian kan misalkan udah pakai kamera mirrorless lebih kecil, simple kan, tapi tiba-tiba kayak habis baterai ataupun ada masalah yang lain, bisa kalian bikin pakai handphone. Nah, itu yang bikin aku senangnya di alat-alat yang aku beli di sini. Dan aku juga baru cari-cari juga sih, dan aku pengen lagi bikin gimana caranya alat-alat ini biar bisa serbaguna ataupun multifungsi banget, untuk buat apa aja jadi bisa aku custom. Nah, di sini buat saran buat teman-teman ya, misalkan untuk membeli barang juga nih, sebagai saran aja ataupun kita sharing, pastiin barangnya kalian coba dulu, udah dites. Kalau bisa langsung kalian beli ke tokonya langsung, ya kan, jadi bisa untuk dicobain secara langsung. Lanjut. Nah, buat teman-teman, sebelum kita lanjut, yang untuk alat tambahan yang bisa kita customin ke handphone, teman-teman pastikan sudah subscribe channelnya kita ini. Dan yang belum subscribe, langsung aja kalian subscribe sekarang, karena kan subscribe itu gratis. Sama buat teman-teman kalau mau share, langsung aja kalian share video ini. Kalau misalkan nanti kalian pengen nge-share, bisa langsung kalian share. Terus buat saran ataupun tambahan yang lain buat kita ya, untuk sesama kreator ataupun pembuat konten YouTube, kalian bisa langsung komen aja. Mana tahu ada yang lebih bagus saran buat kita, ataupun teman-teman ada yang pengen nambahin tips-tips selanjutnya, mana tahu bisa membantu dan buat konten selanjutnya kita lebih baik lagi. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, tadi kan kita bilang untuk alat yang bisa dipakein ke handphone juga, ya kan? Nah, di sini aku ada alatnya, ini baru aku ambil. Nah, ini dia. Di sini aku punya kaki tripod ataupun mini pod atau mini tripod lah ya. Nah, ini yang kecil, dan ini untuk panjangnya lebih kurang di 4 inci 5 inci. Nah, terus ini juga memang bisa dibilang bisa di custom juga. Ini aksesoris tambahan. Biasanya kalau misalkan kayak teman-teman pakai kamera DSLR ataupun mirrorless, di sini kan ada lubang skrup. Ini kebetulan tadi aku udah sempat pasangin di tripod. Nah, jadi males banget buat membukanya ya, kurang enak juga. Nah, jadi ini bisa aku pasangin di sini. Nah, jadi kalau misalkan buat video, jadi aku ada pegangan di sininya jadinya gitu. Terus untuk tambahan safety, aku ada tali yang khusus juga untuk aku pasangin di situ, jadi aku masukin ke tangan. Jadi kalau misalkan lepas dari pegangan, kameranya masih tetap aman, ataupun alat-alat yang aku pegang itu masih aman karena masih ada talinya kan, menjadi kegantung gitu. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lah ke depan kalau misalkan kalian mau buat video ataupun buat foto juga,
strap itu ataupun tali kayak gitu membantu banget. Nah, ini dianya alat yang untuk bisa digunakan ke handphone ya. Nah, terus ini satu. Nah, kalau untuk kaki si tripod ini tadi teman-teman bebas. Kalian mau pakai stand yang lebih tinggi ataupun yang panjang. Terus kalian mau pakai tripod yang jenis gimana aja bebas. Ataupun kalian mau pakai yang jenis kayak gini, jenis Gorilla. Kalian mau pakai ini yang jenis kayak gini juga boleh. Nah, ini juga bisa karena di sini dia bisa di custom juga, bisa dilepas, bisa ditutup, bisa dibuka. Nih, bisa dicabut ya. Ini dia. Teman-teman udah lihat. Nah, bisa kalian pakein yang Gorilla ini. Nah, cuman aku lebih seringnya pakai yang ini. Terus selanjutnya yang perlu lagi disediain selain dari kaki tripod ini tadi, teman-teman harus sediain juga untuk penjepit handphonenya. Nah, penjepit handphonenya ini kan ada banyak banget ya buat teman-teman semua. Yang ada yang satu tipe yang kayak gini. Di sini ada 3 jenis. Ini. Nah, kalau misalkan yang kayak gini tuh agak kurang rekomendasi ya. Nah, karena di sini tuh kalau misalkan karet ini hilang, berhati-hati karena dia lebih licin. Terus di sini dia juga kurang kelihatan safety banget lah. Oke. Tapi itu kembali lagi buat teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk buat live ataupun kalian mau buat, sekarang tuh lagi rame TikTok ya, lagi rame TikTokan yang kayak gitu tuh, ini bisa deh kalian pakai buat untuk jepitin handphone kalian. Nah, ini satu. Terus, nah ini ada satu lagi. Nah, bedanya yang ini, kalau yang ini dia sama ya, bisa dipasangin di stand ataupun di tripod juga. Dianya ada 2 untuk nempelinnya, ada 2 lubang skrupnya. Ini satu dan ini satu. Jadi kalau misalkan mau dibuat berdiri ataupun mau dibuat miring ini juga bisa. Nah, ini safety banget. Nah, adanya ada karet pembatasnya gitu nih, kayak mager. Nah, ini di pinggir sini deh. Jadi gitu ketekuk, teman-teman bisa lihat nih. Gitu ketekuk, di sini ada paritannya gitu. Jadi yang benar-benar handphone itu susah untuk lepas keluar. Nah, ini satu. Cuman ini ya untuk handphone aja. Jadi nggak bisa di tambah-tambahan ataupun mau di custom lagi ditambahin aksesoris. Nah, jadi kalau yang saran dari kita, misalkan buat teman-teman mau yang lebih enak, pakainya yang ini. Nah, yang ini hampir sama, cuman bedanya dianya di sini ada tempat ngeletakin sama kayak yang di atas kamera DSLR atau mirrorless kalian. Nah, kegunaannya ini bisa dipasangin untuk yang flash ataupun kalian mau pakein mikrofon. Jadi bisa kalian koneksiin ke sini, kalian pasang. Nah, dan yang paling enaknya tuh lagi karena adanya ada lubang skrupnya kayak gini. Nah, jadi ini memang benar-benar membantu banget. Kalau misalkan ini tadi kan yang mini tripod, aku pasanginnya kayak gini nih. Nah, misalkan aku buat untuk ngevlog pakai handphone, ini kan kayak gini posisinya, dan ini juga benar-benar safety ya buat teman-teman ya. Jadi karetnya tuh ada lebihan yang naik ke atasnya, jadi benar-benar safety dan aman banget. Nah, jadi ini aku pasang di sini. Terus enaknya sih ini tadi bisa pakai handphone kan, jadi kita tinggal pasangin handphonenya aja. Nah, kita pasangin handphonenya di sini. Kita pasangin handphone. Nah, tinggal masangin aksesoris tambahan yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita untuk aksesoris yang lain, misalkan kita mau pakein yang ini deh, yang untuk nge-record suara aja. Nah, kita pakein yang gede ini
ini juga bisa karena adanya sudah ada tempatnya di atas, tinggal ngencengin aja yang dari bawahnya sini. Di sini kan ada untuk pengunciannya, tinggal ngunciin di sini aja, tinggal dipasangin aja ke handphone. Oke, kita putar dulu deh untuk posisi handphonenya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, kita pasangin di sini. Jadi dia kayak gini. Nah, ini kan membantu banget ya. Membantu banget dan kelihatannya juga keren. Nggak terlalu agak ini banget lah. Nggak terlalu kayak kelihatan ribet. Dan ini memang benar-benar enak banget, nyaman buat dipakai. Terus kalau misalkan untuk nge-recordnya pakai ini bisa. Nah, terus kita tambahin lagi kalau misalkan di posisi siang bisa deh pakai yang alat yang kayak gini. Cuman kalau misalkan di handphone mungkin si rode ini kan lebih panjang, terlalu kurang simple ya kalau aku sih. Makanya jarang aku pakai juga. Aku pakein yang ini. Kalau misalkan buat ngevlog santai kayak gitu kan, bisalah dipakein clip on yang ini. Clip on langsung aku jepitin ke baju. Nah, jadi aku langsung monitor, lebih gampang banget untuk ke suara. Aku juga bisa ngikut handle-nya lebih gampang. Ini dia. Jadi memang benar-benar simple. Nah, terus aku tinggal pasangin aja di sini. Nah, karena kalau misalkan untuk ngevlog kan lebih dominan, lebih banyak tuh pakai kamera belakang, jadi lebih nyaman. Ini aku tinggal pasangin ke baju aja. Nah, jadi membantu banget kan. Terus kalau misalkan aku pakainya yang ini, nah enak tuh, nggak jadi masalah juga karena di sini kan bisa dipasang sama kayak yang di kamera tadi. Kayak gini, tinggal aku pasangin di sini, aku kencengin, udah tinggal aku colokin aja di sini nih. Nah, dan ini paling keren banget untuk dari brand yang barang mikrofon yang kecil ini tadi. Nah, dianya lebih kelihatan simple dan pas banget karena posisinya si handphone lebih kecil juga. Jadi kalau misalkan pakai yang bentukan kayak gini kan jadi lebih pas dehnya untuk ukurannya, nggak terlalu kegedean dan nggak terlalu kekecilan. Jadi memang sesuai banget. Nah, makanya kalau kita beli barang itu ya memang harus benar-benar serbaguna gitu. Nah, kalau aku sih untuk ngevlog rekomendasi sih ya pakai alat yang kayak gini, karena kan yang penting untuk suara itu yang paling penting juga. Memang untuk kualitas video itu lebih bagus sih, lebih diutamain. Cuman kan kalau untuk di video bisa kita pakai misalkan untuk alat kamera. Nah, cuman kan di sini kan kita bisa konekin aja ke handphone nih alat-alat yang kita punya biasa kita pakai di kamera. Dan ini kita mau berbagi tips ataupun bagi tambahan juga ya buat teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah punya alatnya tadi, ini tadi lah, kalian tinggal beli penjepit yang bisa untuk dipakai ke handphone aja. Oke. Nah, terus tambahannya lagi kalau misalkan aku buat foto ataupun buat video nge-record, misalkan mau lebih enak ya buat foto katalog, ini juga penting nih, membantu juga nih alat karena adanya memang benar-benar bisa diganti-ganti di sini. Jadi kita bisa masangin yang ini, si flash. Nah, kita tinggal pasang flashnya aja di sini, kan keren banget. Teman-teman semua bisa lihat lah. Nah, jadi ini memang benar-benar multifungsi ya, bisa dipindah-pindah
dengan hanya satu barang tambahan aja, cukup beli penjepitannya aja kita udah kelihatan pro banget. Dan untuk barangnya juga sesuai, untuk size dan kondisinya ini sesuai banget untuk dipasangin ke handphone. Itu sih yang paling keren. Nah terus kalau misalkan nih buat konten ataupun kita buat video pakai ini handphone, udah aku tinggal misalkan aku mau nge-record, oke deh kalau misalkan nggak mau ribet banget, aku pakein yang ini aja, yang si clip on ini tadi, mikrofon yang kecil, aku tinggal colokin aja ke handphone. Nih aku keluarin dulu. Nah ini kabelnya juga lumayan panjang, masih bisa aku pasin ke baju ataupun ke kerah baju. Nah jadi aku tinggal ngomong aja, karena ini memang benar-benar nyaman banget. Dan aku tinggal pasangin aksesoris yang tali tadi di sini. Aku ada juga aksesoris talinya, jadi aku masukin ke tangan talinya. Udah kalau misalkan lepas, jadi masih aman barang-barang yang aku pakai, jadi tetap masih nempel di tangan gitu guys. Jadi aku tinggal yang ini kan untuk suara, udah aku yang di sini layar yang di handphone untuk kamera handphone aku buat nge-record videonya. Nah, kalau misalkan di posisi gelap aku tinggal flash di sini, karena tadi ini kan lebih enaknya tuh bisa di setel sendiri cahaya lampunya kan. Kalau misalkan keterangan aku tinggal redupin dikit, kalau misalkan kurang terang aku bisa terangin lagi. Jadi memang dengan satu alat ini, satu lampu ini yang membantu banget, karena pencahayaannya kita yang ngatur. Nah bukan kayak lampu yang biasa kan setak hidup, misalkan hidup ya udah staknya segini aja, nggak bisa ya. Misalkan kita nanti ke tempat cahaya yang lebih terang, kita kan bisa redupin, agak gelapan dikit, kurang pencahayaan dikit, kita tinggal bisa terangin tambahin dikit gitu. Nah jadi buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman, menurut teman-teman ini menjadi salah satu kebutuhan buat teman-teman buat konten, bisa kalian beli di online ataupun kalian bisa dapat juga kok di toko-toko aksesoris kamera. Nah jadi selanjutnya, kalau misalkan aku pakai si mikrofon itu juga, mikrofon yang boya yang gedean, nah itu bisa aku pasangin ke sini juga, karena tadi kan idenya memang multifungsi. Aku bisa pasangin ke atas si flash, jadi kondisi dan posisinya tuh hampir sama kayak di kamera tadi. Nah jadi kan memang benar-benar dari satu penjepit yang kita beli ini, si penjepit ini aja kita udah bisa banyak banget kegunaan yang kita dapat. Oke, kita lanjut. Ini dia. Nah, ini. Jadi buat teman-teman nih yang baru gabung, langsung aja ya kalian subscribe channelnya kita. Oke, ini seperti ini. Terus kalau aku pasangin si mikrofonnya, aku tinggal konekin aja nih di sini. Misalkan di sini, saya tinggal aku kunci biar benar-benar aman. Nah baru dah aku tinggal tarik yang ini sini. Nah jadi memang benar-benar bentukannya itu keren banget, bisa teman-teman lihat aja sendiri di sini ya. Ini, nah bener-bener asik banget kan jadinya. Cuman karena satu barang yang kita beli ini, jadi kita bisa kita pakein ke handphone juga, bisa kita pakein ke kamera juga. Ini dia. Jadi keren banget.
Nah, terus tambahan lagi kalau misalkan ketinggian kayak ini ya sama aja, bisa kita pindahin sama kayak si kita buat di kamera tadi. Udah, ini tinggal kita pindahin ke sini. Kita tinggal pasangin yang di samping ya. Nah, terus kalau misalkan nggak mau ditempelin di sini ataupun mau dibuat pakai stand yang lain, tripod yang lain, nggak masalah, tinggal pas beliin aja kabel tambahannya yang adapter ini tadi, sama aja sih kegunaannya semua. Tinggal tambahin, udah tinggal konekin lagi ke handphone. Nah, kayak gini nih ya hasilnya. Jadi memang bener-bener bermanfaat banget. Terus kayak kita ngebeli barang itu juga apa ya, bisa dibilang puas banget gitu loh, puas banget jadinya, karena memang barang yang tadi serba guna. Nah, ini dia. Oke, kalian udah lihat seperti inilah jadinya kalau kita pakein ke handphone. Nah, jadi buat teman-teman yang buat konten vlog ataupun kalian buat review produk, jadi ini memang benar-benar bermanfaat banget. Apalagi kayak review produk ya. Nah, itu kan memang harus pencahayaan ataupun gimana. Itu ya memang perlu banget yang flash kayak gini. Ataupun kalian sudah pakai flash yang gede, itu juga nggak masalah. Cuma ini kan hanya untuk tambahan aja. Oke, ini teman-teman bisa lihat posisinya seperti inilah kalau kita letakin ke handphone. Oke. Terus sama satu lagi, kalau misalkan untuk di handphone, nah ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Kita lepasin dulu semuanya. Nah, jadi memang benar-benar bisa dipisah-pisahin satu-satu alatnya. Nah, kita pisahin lagi yang untuk ini tadi ya, tripod yang jepitan handphonenya. Nah, kalau misal untuk kalian pakein di flash, kalian foto produk, udah ini tinggal kalian pasangin di tripod kayak gini. Kalian pasangin di tripod, kalian atur pencahayaannya gimana, kalian deketin ke produk ya kan, kalian mau foto, jadi memang enak banget. Nah, misalkan kalian pakai handphone, tinggal kalian letakin aja, contohnya seperti ini ya, ini. Nah, kalian letakin gini, udah kalian tinggal foto produk. Terus kalau misalkan ada nggak butuh terlalu banyak, misalkan kayak kita nih sekarang review barang kurang terang nih cahayanya segini, oke, tinggal tembak dari sini, tinggal pasangin tripod aja. Nah, di sini baru kalian nge-review barang. Nah, karena ini memang benar-benar kecil, jadi memang enak banget untuk dipakein kemana aja. Nah, karena di sini dianya pakai lubang skrup, jadi serba guna banget. Jadi mau dipasangin ke stand, ke apa, sama aja. Terus kalau misalkan untuk nge-record dipisahin. Nah, buat konten gaming banyak juga ya. Kalian mau buat mikrofonnya nih dipisah. Nah, ini tinggal dipasangin di sini. Kalian pasang misalkan yang mic-nya langsung ke dekat mulut kayak gini, udah tinggal letakin. Terus kalau misalkan mau dibuat lebih jauh nge-record, misalkan mau di tempat yang rame ataupun kalian ada acara mau ngambil lebih banyak suara ataupun lebih rame kan, kalian pakainya berapa mic. Nah, ini tinggal kalian pisah aja di kamera. Jadi kamera yang si ini tadi bisa kalian pakein kemana aja, yang penting ini masih kegunaannya untuk nge-record aja, untuk membantu perekaman suara. Nah, ini tinggal kalian letakin gini, kalian review produk kayak ataupun kalian membuat kegiatan lain, ini tinggal diletakin, tinggal kalian pasang standnya ataupun tripod. Bisa kalian pasang yang pendek, bisa kalian pasangin yang panjang juga gitu. Jadi memang benar-benar membantu sekali. Oke, ini dianya, kita letakin lagi, kita buka. Nah, ini kita letakin di sini. Nah, jadi teman-teman udah lihat ya, barang yang kita punya tadi
itu bisa kita pasangin ke kamera, aksesoris untuk di kamera, tapi bisa kita gunain juga ke handphone. Nah, jadi memang benar-benar membantu banget. Alat juga nggak terlalu nggak mubazir deh. Kita beli alat, akhirnya kan memang benar-benar bisa kepake buat apa aja gitu. Sisanya buat teman-teman lagi sih, kalau misalkan kalian mau bedain untuk alat di kamera kalian beda, untuk alat kalian mau record pakai handphone ataupun kalian pakai alat yang khusus pakai handphone, ya handphone kalian sediain itu juga bisa. Nah, oke. Terus ada tambahan nih buat teman-teman sebelum kita akhirin videonya kita. Misalkan kayak teman-teman butuh alat nge-record dan nggak mau keluar biaya banyak lagi, nah itu bisa kalian pakai headset ataupun handsfree yang dari si handphone yang kalian beli. Nah itu sangat berguna juga. Itu bisa teman-teman yang di rumah cobain untuk menjadi alat ngebantu buat nge-record. Nah, karena di situ kan dia memang udah bisa untuk kita kayak buat teleponan tuh kan sudah ada mic-nya. Nah, jadi itu udah bisa langsung dibikin jadi alat untuk ngerekam, untuk nge-record. Itu untuk kualitas dan hasilnya nanti bisa teman-teman bedain yang mana pakai handsfree itu tadi sama nggak pakai, sama langsung pakai handphone nggak usah dipakein apa-apa. Nah itu teman-teman bisa nanti ngebedainnya langsung. Terus sama perbedaan kalau dipakein clip on hasilnya beda. Terus buat teman-teman untuk pasangin pakai handphone hasilnya juga beda. Nanti teman-teman bisa langsung nyobain sendiri. Dan buat teman-teman juga, semoga ini bermanfaat banget ya apa yang kita bahasin tadi. Karena banyak kan di masa pandemi ini ya pengen lebih menghemat budget, kalian bisa manfaatin barang apa aja yang kalian punya. Terutama tergantung lagi dari kontennya kita. Kontennya itu tentang apa, kalian bisa manfaatin kok untuk alat ataupun kebutuhan yang untuk kalian buat ngevlog yang tadi. Karena dari handphone aja kalian bisa. Terus untuk standnya tadi kalian bisa lihat sendiri, dari mulai tripod kecilnya, terus mau lebih gampang buat teman-teman tinggal beli penjepitnya aja nih yang kayak gini, tambahan untuk ke tripod kalian bisa kalian pakein yang kayak gini aja. Sama misalkan kalian tadi nggak punya alat-alat lebih banyak, misalkan kayak si ini kayak clip on, nah ini juga butuh juga ya buat konten YouTube. Kalau misalkan kalian nggak mau beli ataupun kalian mau pakein clip on juga terserah kalian. Dan buat teman-teman di rumah juga bisa gunakan handset ataupun earphone ya, handset ataupun handsfree handset ya, handset kalian, handset untuk dari handphone kalian beli itu bisa kalian cobain sendiri nanti perbedaannya. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa kita berbagi ya untuk nge-share yang kita punya di sini juga. Thank you banget buat teman-teman udah subscribe. Terus buat yang udah nonton, thank you banget kalian sudah bagi like. Dan terima kasih udah support channel kita, udah sekarang udah jalan hampir ke 1000-an, bahkan mungkin sekarang sudah lebih ya, kita juga belum ngecek lagi. Nah terus buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja yang nonton sekarang kalian subscribe channel ini. Kembali lagi kayak yang tadi kita bilang di awal, misalkan kayak teman-teman nih ada yang mau nambahin tentang kontennya kita kurang gimana-gimana, ataupun ada teman-teman yang mau bagi masukan lagi nih untuk konten kita ke depan seperti apa yang lebih bagus lagi untuk kita review, langsung aja kalian komen. Oke, video kita cukup sampai di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.
Terima kasih buat semua yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.